Konvensi Nasional Partai Demokrat diwarnai dengan demo aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat. Salah satu pendemo terbesar adalah masyarakat yang pro-Palestina. Para pendemo ini meminta Kamala Harris dan Partai Demokrat melangkah lebih jauh untuk mewujudkan perdamaian di Palestina. Kamala Harris merupakan salah satu tokoh yang menyuarakan gencatan senjata di Palestina. Namun publik berharap Kamala bisa melangkah lebih jauh untuk perdamaian di tanah Palestina. Berikut liputan VOA untuk Anda. Demo mewakili berbagai kelompok menandai Konvensi Nasional Partai Demokrat di Chicago, meski relatif jauh dari tempat berlangsungnya konvensi di United Center yang mendapat penjagaan berlapis. Kelompok demonstran terbesar adalah berbagai kelompok pro-Palestina. Our demand is to cease fire, one, and then two, the embargo and sending the weapon to Israel and invest the money in American people. Slogan Abandon Biden atau Tinggalkan Biden yang tadi diusung para demonstran beralih menjadi Abandon Harris. Dengan mundurnya Presiden Joe Biden dari pencalonan, digantikan Wakil Presiden Kamala Harris. She's had to have a harder tone on condemning Israel's killings of civilians in Gaza. But her policies are still giving unending U.S. military aid to Israel. Pendapat serupa juga diungkapkan di dalam arena konvensi. Really, all that it is for Harris right now is just sympathy. She's not politically that much different from Biden. She just says she's more sympathetic, and I don't think that that's going to translate into votes. I think that for young people, they want to see a ceasefire. Tapi delegasi lain menolak pembatasan bantuan ke Israel. I don't really know that that's appropriate. First of all, foreign policy is very complicated, and frankly, this entire conflict has been anything but simple. The people of Gaza are stuck between Hamas and Israel, and conditioning aid to Israel is not going to necessarily make Hamas come to the table. Survei belakangan menunjukkan merosotnya dukungan bagi ofensif militer Israel di antara warga Amerika Serikat. Survei Gallup menunjukkan bila pada awal perang Israel-Hamas, 50% responden mendukung serangan balasan Israel, maka pada pertengahan 2024 hanya 42% yang mendukung. Jika kita melihat hasil survei terbaru yang dirilis pada pertengahan Agustus oleh Gen Forward dan University of Chicago, mayoritas kaum muda di Amerika Serikat mendukung gencatan senjata di Gaza. Meski dukungan ini bervariasi, tergantung dari afiliasi politik responden. Gencatan senjata ini didukung sekitar 63% pemilih muda Partai Demokrat dan sekitar separuh dari pemilih muda Partai Republik. Pada saat yang sama, dalam skala prioritas, mayoritas responden tidak melihat isu Gaza sebagai isu yang menentukan dibandingkan dengan isu domestik seperti inflasi dan juga imigrasi. Sebagian tokoh Partai Demokrat mendesak pemimpin Amerika Serikat mendengarkan aspirasi arus bawah, termasuk Andre Carson, anggota DPR Amerika Serikat mewakili Indiana, yang juga seorang Muslim. The Muslim voting bloc is huge, the Arab voting bloc is huge and considerable and notable, and so parties need to listen. They shouldn't shun them or make flaky promises only to renege on those promises once they get into office. Banyak pemilih Muslim dan Arab terkonsentrasi di negara bagian penentu, termasuk Michigan dan Minnesota. Dari Chicago, Illinois, Tarsir Ziman, Naras Prameswari, dan tim VOA.